Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesemangatan untuk beraktivitas di sepanjang harinya. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, berjumpa kembali dengan Bapak yaitu Pak Mulyadi untuk pelajaran hari ini, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Untuk materi hari ini kita akan melakukan penguatan materi atau pendalaman materi tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan kembali mengulang tentang kepribadian Nabi Muhammad sebagai langkah untuk penguatan pendalaman materi. Karena insyaallah minggu depan kita akan melaksanakan penilaian harian. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan jelas bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang dibawanya merupakan ajaran yang paling benar dan diperuntukkan untuk seluruh alam. Nah, ini komitmen Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Dan itu semuanya diperkuat dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107. Surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi ini adalah menjadi komitmen Allah Subhanahu wa taala untuk mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat untuk seluruh alam, bukan hanya manusia tetapi juga lingkungan di sekitarnya. Bisa binatang, bisa tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu tugas-tugas Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi seorang Rasul, seorang Nabi itu mempunyai beberapa tugas yang harus dilaksanakan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memiliki misi, memiliki tujuan. Maka kemudian Nabi Muhammad sebagai utusan Allah maka memiliki tugas. Nah, tugasnya yang pertama adalah syahdan, yang berarti menjadi saksi. Jadi Nabi Muhammad itu adalah syahdan, sebagai saksi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditugaskan untuk menjadi saksi seluruh umatnya ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mubasyiran, yang artinya pemberi kabar gembira. Nabi Muhammad bertugas memberikan kabar gembira kepada umatnya yang beriman. Apa kabar gembiranya? Mereka akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas yang ketiga itu naziran. Naziran berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberi peringatan.
Jadi Nabi Muhammad memiliki tugas sebagai pemberi peringatan. Peringatan ini ditujukan kepada orang yang tidak beriman. Mereka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka jika mereka tidak beriman. Jadi orang-orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang tidak beriman akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian tugas yang keempat yaitu da'iyan ilallah, yang berarti menyeru kepada agama Allah. Tugas Nabi Muhammad ialah menyeru seluruh umat manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang kelima yaitu sirajan muniran. Sirajan muniran, yang artinya adalah cahaya yang menerangi. Tugas Nabi Muhammad ialah menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Jadi itulah tugas seorang Rasul, untuk memberikan penerangan bagi mereka yang tersesat, bagi mereka yang kegelapan, diterangi supaya mereka mengetahui kebenaran, mengetahui agama yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. Ada 4 sifat mulia atau sifat yang wajib bagi seorang Rasul, dan ada juga sifat mustahil bagi seorang Rasul. Yang pertama adalah siddiq. Siddiq berarti jujur atau benar. Lawan dari kata siddiq ini adalah kizib, yang berarti berdusta. Jadi seorang Rasul itu enggak mungkin berdusta. Yang dikatakannya adalah sesuatu yang benar. Kemudian sifat yang kedua adalah amanah, yang berarti terpercaya. Jadi seorang Rasul itu sudah pasti terpercaya. Lawannya adalah khianat, yang berarti mengkhianati atau tidak dapat dipercaya. Jadi seorang Nabi tidak mungkin berkhianat. Kemudian sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah tabligh. Sifat yang ketiga adalah tabligh, yang berarti menyampaikan. Lawannya kitman, yang berarti menyembunyikan. Jadi seorang Rasul itu pasti akan menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang diterimanya dari Allah, kemudian disampaikan kepada umatnya. Jadi mustahil seorang Rasul itu adalah kitman, yang berarti menyembunyikan. Kemudian sifat yang keempat yaitu fatanah, yang berarti bijaksana dan cerdas. Lawan dari kata sifat fatanah ini adalah baladah, yang artinya bodoh. Seorang Rasul pasti memiliki kecerdasan, pasti memiliki kebijaksanaan. Gak mungkin seorang Rasul itu adalah seorang yang bodoh. Untuk selanjutnya anak-anakku sekalian, ini materi terakhir pada hari ini, yaitu kepribadian Nabi Muhammad. Seperti apa sih Nabi Muhammad itu? Yang pertama, Nabi Muhammad itu adalah sabar terhadap kaum kafir Quraisy. Walaupun sering disakiti, walaupun sering dianiaya, tapi Rasulullah tetap sabar untuk menyebarkan agama Islam, untuk memberitahukan kebenaran kepada siapapun. Kemudian Rasulullah juga peduli terhadap sesama. Jadi Rasulullah itu memiliki kepedulian terhadap sesama, seperti peduli terhadap anak yatim, piatu, kemudian juga memuliakan istri, kemudian juga peduli terhadap tetangga. Kemudian kepribadian yang ketiga adalah peduli terhadap lingkungan. Jadi Rasulullah itu memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Bahkan ketika akan berangkat perang, itu pasti berpesan kepada pasukannya agar jangan menebang pohon sembarangan, jangan mematahkan pohon sembarangan dan sebagainya. Ini bentuk kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Kemudian kepribadian yang keempat yaitu santun dalam menyampaikan kebenaran. Jadi salah satu banyaknya umat Islam, banyaknya orang-orang yang masuk Islam, kenapa? Karena Rasulullah memiliki pribadi yang santun, sopan dalam menyampaikan kebenaran.
Baik anak-anakku sekalian, itulah materi yang Bapak sampaikan pada hari ini sebagai penguatan materi yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa Bapak ingatkan untuk minggu depan atau Selasa depan kita akan melaksanakan penilaian harian kedua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.